Nah ini kemudian melanjutkan penelitian itu, bagaimana bisa pemanis buatan itu menstimulasi ekspresi gen-gen yang nanti yang endingnya akan justru menimbulkan diabetes. Nah ternyata dia merekrut beberapa kelompok orang yang dia mengkonsumsi pemanis buatan itu, satunya diberi antibiotik, satunya tidak diberi antibiotik. Nah ternyata yang mengkonsumsi antibiotik dengan kalau dia mengkonsumsi antibiotik, maka mikroba dalam ususnya itu kan jumlahnya rendah. Nah ternyata ekspresi gen inflamasi itu tidak muncul. Nah dari sini menunjukkan bahwa apa yang kita makan ya, itu akan mempengaruhi pola mikroba, dan pola mikroba, konsumsi mikroba itu akan menentukan ekspresi gen di dalam tubuh. Nah ini, sehingga apa yang kita makan itulah yang menjadi jati diri kita, kira-kira begitu. Nah ini juga menarik, sehingga perilaku suatu suku, suatu etnis itu bisa juga karena ada faktor makanan dan juga jenis konsorsium yang ada di mikroba. Dan yang menarik kemarin, saya itu ada orang China itu ke kampus, dia ingin melakukan kerjasama dengan kita. Jadi kerjasama yang diusulkan adalah mencoba melihat jenis virus yang ada di usus kita. Nah, secara normal usus kita itu penuh dengan virus juga. Yang ini mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Karena di dalam usus kita itu ada konsorsium mikroba, dan konsorsium mikroba itu, jenis-jenis mikroba itu dikontrol oleh virus. Dan jenis virus, yang konsorsium virus itu yang menentukan akhirnya ending dari suatu sifat seseorang. Karena virus ini mengontrol bakteri, bakteri ini mengontrol ekspresi gen. Dan ekspresi gen yang menentukan karakteristik atau profiling dari seseorang. Yang ini orang mungkin belum banyak ketahui. Dan untuk melihat ya konsorsium yang ada di kita dengan teknologi yang ada itu sekarang sudah sangat mudah, yaitu dengan menggunakan NGS, ya, Next Generation Sequencing. Itu bisa dilakukan dengan mudah dan murah. Sehingga tren sekarang saya lihat penelitian-penelitian sekarang ya untuk melihat sebuah sistem yang holistik, ya, maka seseorang itu tidak bisa dipisahkan lagi dengan bahwa seseorang itu sebagai sebuah ekosistem yang besar. Ya, tidak cukup hanya melihat bahwa seseorang itu sakit itu karena ada variasi genetiknya orang itu sendiri. Tetapi seseorang itu mengalami perbedaan atau disebut abnormality atau tidak normal. Kalau orang sakit biasanya kan tidak normal, tidak pada umumnya. Itu bisa juga karena kemungkinan besar dikontrol oleh virus, ya, virus yang ada di dalam tubuhnya. Dan profiling virus ini sangat tergantung dari behavior, khususnya perilaku, tempat tinggal, dan juga makanan. Yang menarik itu kemarin penelitian yang dilakukan di banyak tempat. Yang pertama adalah mencoba untuk melihat profiling virus itu di dataran rendah sama dataran tinggi. Sehingga kemarin mengikuti ini Prof. Liman. Penelitian itu mengikuti orang yang mencoba untuk hiking mendaki gunung Himalaya. Jadi orang China yang mendaki sampai ke Himalaya. Sebelum mendaki itu kan ada exercise. Sampai mendaki itu kita butuh waktu sekitar lebih dari 1 bulan. Nah itu diikuti ketika di masing-masing tahapan itu. Apakah ada perubahan dari
mengenai profil dari virus. Karena virus itu sangat sensitif, tergantung dari kondisi. Yang sekarang kita coba kembangkan, itu kita mendapatkan diantaranya pendanaan dari Australia, dari Cairo, itu untuk melihat profiling virus pada beberapa etnik di Indonesia, khususnya yang memiliki pola makan agak ekstrim. Itu sampelnya kita ngambil di Sulawesi Utara ya, yang Tomohon. Tomohon, pasar Tomohon ya. Orang yang biasanya mengkonsumsi makanan-makanan yang ekstrim, ya, dengan yang tidak, apakah ada profiling perubahan dari virus, sehingga menyebabkan profiling dari karakteristik perilaku dan juga cara berpikir. Nah ini saya kira yang bagian-bagian penting, saya kira yang mungkin juga kadang-kadang kita lupa kalau kita terlalu masuk deep redaksionis ya, misalnya sakit tertentu kemudian hanya di follow ada genetiknya, hanya pada jaringannya, pada organnya, padahal ini juga hasil dari hasil dari ekspresi dari berbagai konsorsium, apakah itu mikrobanya, virusnya, kemudian juga makanan. Dan yang menarik tadi, ini menarik juga, mungkin Pak Ken juga mungkin bisa dikembangkan ke bisnis. Jadi orang China ini yang penelitian tadi, Prof. Diman, dia lihat profiling orang yang kondisinya sehat, bugar, atau masuknya itu yang awet, pengen awet muda, kulitnya bagus, dan seterusnya. Itu dilihat profiling virusnya, kemudian profiling mikrobnya, kemudian mikrob dan virus itu kira-kira di dalam usus itu dia lebih tahan dengan kondisi bagaimana. Itu dia menciptakan makanan probiotiknya, sehingga orang jualan dan kita jualan probiotik yang sifatnya tailor-made sesuai dengan kondisi dari individu. Jadi tidak bisa dikonsumsi sifatnya general. Jadi kalau mau beli ya dicek dulu kondisi profiling virus yang ada di ususnya. Kemudian dari situ dia akan membuatkan apa yang sifatnya spesifik. Oh kalau virusnya seperti ini, maka makanannya yang dimakan adalah ini. Dan jual makanan juga ya dalam bentuk kayak Yakult ya, kayak Yakult yang itu adalah probiotik. Dan mungkin ini yang menarik, dan ini saya juga mengundang Bapak Ibu yang mungkin riset kita bersama IMI atau tidak ya, bisa juga melakukan riset-riset yang menggunakan laboratorium ada di tempat kita. Di tempat kita di UGI sudah ada NGS tadi lengkap. Kemudian kalau Pak Sabarudin sering pakai SEM kita sudah 2 ya. Kemudian Prof. Timan request white laser konvokal, nah itu juga ada. Kemudian kalau mau analisis metabolite, apakah metabolit aman, metabolit human manusia, itu kita juga sudah ada Malditov, sudah ada LC NSMS, sehingga saya kira untuk sementara sih sudah sangat suitable. Dan kita di Universitas Brawijaya tadi, kalau Bapak Ibu bekerja sama dengan peneliti kita di Universitas Brawijaya, menggunakan alatnya gratis, tapi konsumennya tetap harus diganti. Kira-kira begitu. Dengan demikian maka biaya riset ya harapannya akan semakin murah ya di tempat kita. Ya kita welcome banget bisa dimanfaatkan. Cuman Pak Sabar kemarin request alatnya yang kayak belum punya duit kayak gitu. ICP, SMS ya Pak Sabar ya? Iya. Ya itu yang kita belum ada anggaran, nanti mudah-mudahan kalau ada anggaran kita bisa belikan. Saya kira itu Prof. Timan, saya ingin menyapa Bapak Ibu, kalau mungkin ada banyak diskusi pertanyaan, saya akan senang sekali. Terima kasih. Terima kasih Prof. Dodo. Di sini ini juga punya anak
hanya satu-satunya di Asia Tenggara, mungkin di NUS, National University of Singapore. Kita beli untuk kepentingan kita, mengkarakterisasi dan menghitung nanobubble. Sekarang kita sudah bisa membuat 1 cc nanobubble itu 30 miliar. 30 miliar. Itu di dunia belum ada. 30 miliar nanobubble per cc. Ya. NTA-nya waktu itu kita beli dari Inggris, dari apa Pak? Melbourne, dari Melbourne. Nah, tidak hanya itu saja, ternyata apa itu spare part-nya itu rusak. Yang mengoperasikan Pak Adit, rusak. Harganya berapa? 25 juta. Terus ditanyakan ke kakaknya Pak Karim itu, bisa membuat harga 250.000. Jadi Melbourne sebetulnya bisa pesan 4 bulan datang, tapi kan harganya segitu, mahal sekali. Nah, ini yang kemandirian seperti ini yang sedang kita usahakan di lingkungan ini itu. Nah, Bapak sekalian, kemarin Pak Kanedi juga sudah bercerita, mungkin saya menyampaikan ke Prof. Dr. bahwa kita itu ingin menyelesaikan kan dulu awalnya degenerative disease, penyakitnya orang tua. Tadi Prof. Dr. juga menyampaikan itu sebenarnya tidak sederhana. Itu ada bakteri, ada virus yang terlibat di dalam pencernaan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kenyataannya lifespan orang Indonesia itu sekarang sudah mencapai 71,6 tahun. Pak Teta sudah di atas rata-rata. Saya masih belum. Tetapi Pak, yang produktif masih seperti Pak Teta nyopir 160 km per jam. Jumlahnya sangat sedikit. Umur 60 itu sudah di rumah, sudah dirawat oleh keluarga, jadi beban keluarga. Nah, inilah yang sebetulnya jadi masalah kita, Covid. Dan nanobubble ini kita pikirkan untuk kepentingan itu, dan sekarang kita selain infus bisa bolus dan bisa juga intramuskuler. Dokter Oli kepingin, kan dokter ini kepingin yang intramuskuler itu, koktail itu. Nah, ini adalah teknologi yang menjadi lebih sederhana, lebih simpel menghadapi problematika kita yang sebenarnya kompleks. Tadi tawaran Prof. Dr. tentu sangat bagus karena kita butuh peralatan-peralatan itu untuk kontrol. Karena kita sekarang sedang ditawari, di challenge oleh China yang 400 juta orang itu manula, di challenge. Teknologi kita ini perlu beberapa riset. Dia nawarkan berapa Pak ini? Dia nawarkan berapa? 1,6 triliun. 100 juta US dollar. 100 juta US dollar. 1,6 triliun. Sudah bisa beli seluruh alat yang disampaikan Pak Widodo tadi itu. Jadi
kalau mau kerjasama Brawijaya itu sebetulnya menjadi sepadan karena sehingga kita sebetulnya ingin melakukan suatu proyek kolaborasi riset, kita undang periset dari berbagai tempat. Nah Pak Kanedi itu bilang pura-pura nggak dengar lagu dari Wanda itu pura-pura nggak dengar. Sebenarnya ya nggak tahu, Pak Kanedi kan konteksnya bisnis. Jadi di situ kita sebetulnya kalau untuk riset yang sekarang di Indonesia Pak, itu belum perlu yang 1,6 triliun. Puluhan miliar itu sudah cukup dan Pak Kanedi sanggup lagi. Jadi ini yang makanya kita lihat tadi ada presentasi, ada Dokter Gatot, ada dokter dari Dokter Anang nih, Pak Anang, ada Dokter Siva, tadi yang saya dengar presentasinya. Mungkin ada yang lain. Mungkin kalau dari Wijaya Kusuma kemarin saya Widya Mandala kemarin ada yang tertarik memasukkan proposal ya, Widya Mandala. Nah ini bagian yang mungkin kita bisa termasuk tadi tema-tema yang disampaikan oleh Prof. Widodo tadi. Jadi saya pikir kita harus sejajar lah banyak negara di dunia ini. Nah mungkin ada pertanyaan atau komentar, saya persilakan. Mumpung Prof. Widodo masih di sini. Ini Prof, beberapa dokter ini ada yang ingin sekolah spesialis. Iya. Dokter Meta nggak ada di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. ini laporan ya ada unsur juga yang adil begitu. Kenapa? Karena ini dari Sabang sampai Merauke, nanti Kendari ada, dari Jambi ada. Tapi semangatnya rekan-rekan ini pada posisi untuk kalimatnya memang degeneratif disease itu berbagai kondisi pada jaringan pada organ dari tubuh, mulai dari bangsanya koroner, dari jantung, kemudian dari stroke, kemudian dari banyak hal yang secara medis sebenarnya tidak bisa diobati. Misalnya tadi itu diabetes, tetapi data sementara kita ini kalau diabetes itu kira-kira persoalannya itu dengan adanya stres oksidatif itu perfusi ke jaringan sel kita pankreas itu tidak jalan terlebih itu dengan glukosa antioksidatif inflamasinya bisa diatasi, akhirnya perfusi oksigen masuk sehingga metabolisme jalan terus sulit terproduksi. Kira-kira sebenarnya itu. Artinya apa? Artinya mulai dari yang populer sampai yang setengah populer. Yang populer itu terus aja itu kalau namanya stroke sama koroner itu mahal, bisa diatasi di sini mungkin hanya beberapa ribu juta itu sudah beres. Yang tidak populer tadi juga ada dari Jana Semarang itu dari atresia biliar, perdulian dan jalan. Salah satu risikonya walaupun edukasi sirosis itu duitnya terus kan kurang, tapi dari nilai akademik atau nilai ilmunya kedokteran ini sebenarnya luar biasa. Sehingga kalau ternyata ini bisa mengatasi atau bisa menjawab, bukan hanya Indonesia, internasional tentunya akan mencari siapa pimpinannya itu. Pimpinannya ternyata ini Prof. Widodo, bukan ada, tapi ini terus terang aja memang kita orientasinya tadi ya dari banyak sisi begitu ya, fokusnya kita di disease, tetapi terus terang saja itu sebenarnya kalau dari sisi kesehatan nasional
yang mungkin preventif yang sebenarnya itu bukan dengan sekarang kita tergila-gila